Ya, Shalom. Selamat hari Minggu. Dan kiranya damai sejahtera ada bersama dengan kita semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan untuk menceritakan atau mendemonstrasikan buku tanpa kata. Kemarin saya sudah mendemonstrasikan dua warna kuning dan warna hitam. Sekarang saya akan mendemonstrasikan dua warna juga, warna merah dan warna putih ya. Tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuntun kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, di dalam warna merah ya, warna merah ini menceritakan tentang darah Tuhan Yesus. Allah mengasihi kamu dan saya sehingga Ia memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini, dan Dia bertumbuh menjadi kanak-kanak. Dia berbeda dengan kamu dan saya. Ketika Dia dewasa, Dia pergi memberitakan Injil. Selain Dia memberitakan Injil, Dia banyak melakukan mukjizat, seperti orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Selain itu, Dia juga meredakan angin ribut. Dia hanya katakan diam dan tenang. Kemudian angin itu tenang. Lebih dari itu, teman-teman, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Kamu tahu siapa namanya yang Tuhan Yesus bangkitkan? Namanya adalah Lazarus. Wow, hebat Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu semua ya, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, semuanya. Ada orang jahat yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka katakan, tangkap dia, salibkan dia. Kamu tahu? Ketika orang-orang banyak mengatakan tangkap dia, salibkan dia, orang banyak menangkap dia, meludahi dia, mencaci maki dia. Kemudian mereka cambuk dia, padahal dia tidak bersalah. Kemudian dimakotai dengan duri. Kamu tahu ketika Tuhan Yesus dimakotai duri, saudara, kamu tahu apa yang keluar? Darah. Kemudian kedua tangan dan kakinya dipaku ya. Kamu tahu apa yang keluar? Darah. Kemudian lambungnya ditusuk dengan tombak. Kamu tahu apa yang keluar? Darah. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan darah itulah yang dapat mengampuni dosa kamu. Bukan darah hewan, bukan darah pendetamu, bukan darah orang tuamu, bukan karena kamu berbuat baik, kamu beramal, bisa kamu masuk surga dan dosa kamu diampuni. Tapi hanya darah Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa kamu dan saya. Kemudian Tuhan Yesus mati. Ya, tadi Ibrani 9 ayat 22 juga mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya hanya darah Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat mengampuni dosa kamu. Hanya satu-satunya yang dapat mengampuni kamu hanyalah Tuhan. Mengampuni dosa kamu hanyalah darah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mati. Dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari keberapa yang kamu tahu Tuhan Yesus bangkit? Pada hari ketiga. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, saudara? Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan untuk Anda ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Tuhan Yesus bangkit. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat kamu dan saya. Ya. Jadi, ya teman-teman, tadi yang saya demonstrasikan adalah warna merah, ya. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa kamu dan saya. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi dia yang menerima, yang memberikan dirinya untuk dihukum. Karena dia sangat-sangat mengasihi kamu dan saya. Ya. Kita lihat selanjutnya. Halaman putih, ya. Halaman putih menceritakan tentang Allah yang tinggal di sorga. Allah mau menjadikan kamu anaknya dan saya. Kamu mau jadi anak Allah? Ya, kalau mau jadi anak Allah ada syaratnya. Dalam buku Tuhan mengatakan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saya ulang lagi ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya artinya kamu perlu mengaku dengan mulut kamu bahwa kamu orang berdosa. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib mengambil hukuman dosa kamu. Maka kamu akan menjadi anak-anak Allah. Kamu mau menjadi anak Allah? Nah, kalau mau, jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu mau menjadi anak Allah? Karena kamu orang berdosa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengambil hukuman dosa kamu? Dia disalibkan. Dan dia memberikan darahnya. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dia sangat mengasihi kamu. Ya. Karena Tuhan, dia mati memberikan nyawanya untuk mengampuni dosa kamu dan saya. Sekarang, kamu mau terima Tuhan Yesus tinggal dalam hati kamu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya? Baik. Kalau kamu mau, ikuti saya berdoa. Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Bagi kamu yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, tundukkan kepalamu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa, suka bohong, suka mencuri, suka omongin orang, suka melawan orang tua, suka korupsi, suka melakukan hal yang tidak menyenangkan hatimu. Dan sekarang saya percaya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang mengambil hukuman dosa saya. Dan sekarang saya pilih Tuhan Yesus tinggal dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak siapa kamu? Anak Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada tinggal dalam hati kamu. Dia menjadi Tuhan kamu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi kamu tidak boleh omong kotor bagi kamu yang masih anak-anak kecil yang menonton ini ya. Mencuri, berantam, korupsi, apalah yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu berhenti karena kenapa? Tuhan Yesus sekarang sudah tinggal dalam hati kamu. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu. Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu?
Tidak. Ada janjinya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Leo. Ya, bisa juga kamu ganti nama. Dalam Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan Yesus adalah penolong Leo. Dia tidak akan meninggalkan kamu dan saya. Yohanes 1 ayat 12. Nanti saya masukkan nama saya, nanti nama Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ganti dengan nama. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu Leo yang percaya dalam namanya. Ya. Inilah firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan dari demonstrasi halaman kuning, halaman hitam, halaman merah, halaman putih menjadi berkat bagi kamu dan saya. Ada 5 warna, baru 4 warna yang sudah saya sampaikan. Next, di hari yang akan datang saya akan demonstrasikan bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.